Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Made. Pak Made, tadi kalau kita mendengar penjelasan dari Pak Arsul, bahwa memang sampai saat ini tidak ada rencana DPR untuk menghilangkan atau merubah, belum ada rencana sama sekali, karena memang ini kasus yang baru saja kita sama-sama alami bersama-sama, kemudian tuntutan dan wacana itu mengemuka. Nah, Anda sendiri melihatnya sebenarnya apa yang harus kemudian lebih diperhatikan supaya di kemudian hari tidak ada korban-korban yang kemudian kita bisa lihat sebagai korban penggunaan pasal karet dari penodaan agama ini? Ya, jadi sebenarnya kan dari sisi teori itu ada kita bicara norma ya, bicara norma. Ada yang dirumuskan secara formil. Rumusan secara formil itu artinya perbuatannya ya. Jadi dalam konteks ini yang perlu direvisi lagi, perlu disempurnakan lagi adalah apa unsur-unsur perbuatan itu. Jadi penodaan agama itu, penistaan agama itu apa sih unsurnya, misalnya begitu ya. Kebencian itu dengan cara apa, misalnya begitu kan. Nah, dengan rumusan seperti itu bisa memperketat ya, karena dalam penerapannya nanti ketika unsur ini, unsur satu misalnya tidak terpenuhi ya, maka unsur lainnya yang terpenuhi itu tidak akan berpengaruh gitu. Oke, ya, jadi harus semuanya dipenuhi secara bersamaan. Harus semuanya gitu. Jadi rumusannya yang harus diperhatikan. Jadi ada rumusan secara formil, ada rumusan secara material gitu, merumuskan norma itu. Nah, disitulah gunanya. Makanya tadi sempat saya sampaikan bahwa judicial review aja, judicial review bukan berarti nanti akan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku ya. Tapi bisa disempurnakan. Nah, MK itu selama ini sudah terbukti ya menyempurnakan beberapa rumusan di dalam KUHP maupun di dalam KUHAP ya, sehingga ini menjadi pasti gitu. Karena dalam hukum pidana itu ada yang syarat, ada asas yang disebut sebagai lex serta ya. Jadi harus pasti itu ya, penodaan itu apa sih, harus pasti itu ya. Ya, kemudian unsurnya apa aja itu juga harus pasti. Jadi tidak ada rumusan-rumusan yang sifatnya semua orang bisa menafsirkan sesuai dengan background mereka masing-masing. Oke, Bang Rey, Anda sepakat tidak dengan kata-kata Bang Arsul tadi yang mengatakan bahwa kalau dicabut sama sekali kemudian ini justru bahaya, karena ketika ada orang yang merasa agamanya dinodai kemudian bisa bergerak bersama-sama dengan main hakim sendiri misalnya? Sebetulnya kalau main hakim sendiri nggak mungkin, karena kan ada pasal lain sebagai sebagai penghambat, yaitu ya melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain kan. Nah, oleh karena itu kemungkinan itu nggak bisa dilakukan. Artinya apa? Kekerasan itu ada pasalnya juga, nggak mesti harus pakai pasal ini, kira-kira begitu. Nah, tapi yang itu satu. Nah, yang kedua adalah soal upaya untuk mengkoreksi ini sebetulnya udah lama. Nah, tentu ada naik turun seperti biasa lah ya kan. Tergantung kebutuhan lah ya. Momentumnya. Nah, Ahok ini memang momentum ulang untuk kembali kita sama-sama memikir ulang soal apakah memang pasal ini gitu kira-kira ya sesuatu pasal yang adil bagi para pencari keadilan atau tidak itu. Kalau menurut Anda penting tidak untuk kemudian kita kaji ulang saat ini? Sangat penting. Tapi memang pertanyaannya apakah pada derajat harus dihapuskan atau tidak? Itu pertanyaannya. Menurut saya memang mungkin tidak, tapi harus ada revisi. Harus ada revisi untuk memperkuat, memperteguh, membuat dasar-dasar dan buat prinsip-prinsip, kriteria-kriteria yang mudah disepakati. Kalau Anda melakukan ini namanya penodaan. Kalau Anda melakukan ini namanya penistaan dan sebagainya. Kalau sekarang ini nggak ada. Sama sekali nggak ada. Pokoknya kalau orang tersinggung bisa adukan ke polisi, polisinya kemudian bisa meningkatkan kasusnya, bla-bla, dan hakim dari prakteknya ya hampir 80% hakim memutuskan bersalah yang bersangkutan gitu. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita. Kenapa gitu? Karena kalau dilihat dari kasus-kasus itu, kadang kritik terhadap agama bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengatakan Anda melakukan penistaan gitu. Kita tarik lagi kasusnya Ahok lah ya. Menarik menurut saya Ahok ini. Kan sebetulnya Ahok ini adalah respon terhadap apa yang ia alami. Sebetulnya kan. Kalau dalam catatan saya sendiri, sejak tahun 2016 Ahok sudah menerima begitu banyak serangan yang bersifat penodaan terhadap dirinya. Yaitu disebut sebagai kafir dan oleh karena itu tidak boleh dipilih. Baru di Mei sendiri saya dan bersama kawan-kawan beberapa kelompok agamawan mengingatkan kepada publik agar tidak mempergunakan baik ayat maupun apapun yang menimbulkan politik sara gitu.
Ingatan yang sama kami lakukan juga tahun Oktober 2016 bersama dengan Bawaslu karena terus meningkat eskalasinya gitu. Dan kemudian pecahlah kasus ini di sebagaimana kita itu di Oktober juga gitu. Nah, tapi kalau kita lihat rentetannya sebetulnya Ahok mau mengatakan jangan serang dong saya dengan itu. Gitu. Itu kalau mau ditelaah lagi sebab akibat kalau kita lagi lihat ya, faktor-faktor sosiologisnya itu jangan serang saya pakai itu. Sebagai warga negara Indonesia, saya kan tidak mengenal istilah kafir. Sebagai gitu loh kira-kira. Bang, keyakinan Anda iya, tapi Anda nggak patut menyerang dengan keyakinan ini terhadap saya dalam negara yang dengan sayangnya Ahok waktu itu tidak melaporkan kepada polisi bahwa dia melakukan karena seperti yang disebutkan tadi juga kan kita juga nggak tahu apakah misalnya ya, ini mungkin pertanyaan kepada Pak Asrul ya, apakah orang yang menyebut secara terbuka orang lain sebagai kafir itu juga bisa nggak dikenai pasal menodai agama. Tersidangnya agama dia, karena dalam agama dia kan saya bukan kafir. Dalam agama saya, kok Anda tuduh saya sebagai orang kafir? Nah, ini juga bisa nggak itu? Nah, kalau dilihat konteks itu sebetulnya yang terjadi adalah Ahok membela dirinya, mengatakan kepada orang lain yang menyerang dirinya dengan ayat itu, supaya tidak mempergunakan ayat itu untuk menyerang hak konstitusionalnya, yaitu dipilih dan memilih itu, kan kira-kira gitu. Tiba-tiba masuk ke pengadilan, di pengadilan malah dia dipersalahkan dan divonis 2 tahun. Itu yang saya sebutkan tadi secara tidak langsung, implikasi dari vonis hakim ini adalah mengatakan nggak apa-apa pakai ayat kok di dalam pemilu itu. Bahkan bukan hanya nggak apa-apa pakai ayat, bahkan ayat bisa dipergunakan untuk menyerang orang lain. Oke, jadi kalau dengan pemikiran seperti itu, bukan tidak mungkin nanti 2019 akan ada kasus yang sama seperti ini. Karena efektif terbukti menggunakan agama, menggunakan politik dan ini yang paling penting sekarang, ya ini hubungannya juga nanti dengan DPR, mendefinisi ulang apa yang kita sebut sebagai politik sara. Karena kalau dilihat dalam kasus ini pasca putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini, artinya kan kalau Anda pakai ayat nggak ada masalah. Bahkan ketika Anda pakai ayat untuk menyerang lawan politik juga ada masalah. Oke. Sebelum saya ke Pak Arsul, tadi Pak Arsul mengatakan belum ada yang kasih masukan kok ke kita, jadi kita belum mau membahas pasal ini. Menurut Anda seperti apa? Ini kan udah rame di mana-mana ya. Tinggal Pak Arsul, ada 2 kemungkinan. Pak Arsul mengundang orang-orang supaya didiskusikan bersama, atau Pak Arsul sendiri yang buat. Kan iya, baik, kita tanyakan langsung ke Pak Arsul. Pak Arsul, ini sudah terdengar di mana-mana. Ini kalau tidak dibahas, jangan-jangan DPR memang tutup telinga saja, pura-pura tidak tahu. Bagaimana Pak Arsul? Ya, kalau DPR disudoni oleh Bung Ray dan segala macam itu bukan sesuatu yang luar biasa gitu. Kalau Bung Ray itu memuji DPR, itu baru luar biasa gitu. Nah, saya kira begini ya. Terima masukan ada, tetapi sepanjang yang saya ketahui, misalnya ketika mau pembahasan tim, kami menerima misalnya masukan tim untuk RKUHP dari teman-teman masyarakat sipil ya. Nah, kalau sepanjang yang menyangkut pasal ini sama seperti dengan pasal penghinaan terhadap kepala negara, itu permintaannya itu adalah dihapus. Dihapus ya. Padahal pemerintah mengajukan ya di dalam RKUHP itu kan dari pemerintah, inisiatif pemerintah ya. Kemudian juga masukan-masukan dari mayoritas di luar kelompok masyarakat sipil itu menghendaki untuk dipertahankan ya. Nah, kalau posisinya seperti itu kan kemudian yang paling bijak adalah memperbaiki rumusan seperti juga yang diamanatkan di dalam putusan MK ya. Nah, kalau soal karena masukannya ada, bukan tidak ada, tapi masukan untuk dihapus. Itu loh. Jadi masukan untuk yang jalan tengah tidak. Gitu masukannya adalah ini teorinya harus begini. Ya memang kalau itu kita juga semua sama-sama memahami. Pak Arsul, tetapi kan tidak selalu mudah merumuskannya dalam bentuk rumusan pasal. Pak Arsul, jadi Anda saat ini sedang menunggu masukan yang merevisi atau menyempurnakan normanya, seperti itu ya Pak Arsul? Silakan ya, karena selama belum diketok, walaupun bab tentang itu ya, itu telah selesai dibahas, tapi saya kira tidak ada salahnya dan menjadi bijak juga kalau nanti pemerintah bersama Panja RKUHP juga untuk mempertimbangkan kembali. Tapi semangatnya jangan semangat menghapus ya. Kalau semangatnya kemudian ya pokoknya nggak boleh ada dalam negara demokrasi di Republik Indonesia ini ya ada pasal yang seperti itu yang repot ya. Kalau semangatnya tengah memperbaiki rumusan ini loh
rumusannya pemerintah, ini loh rumusannya panja RKUHP DPR yang kira-kira lebih baik, ya monggo silahkan, saya kira kami terbuka. Oke, baik. Kita akan lanjutkan usai jeda komersial berikut, pemirsa tetaplah bersama kami.